Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan akuntansi sektor publik tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Kami kelompok 8 terdiri dari Fajar Hadi Nugroho 20200 17052, kemudian Gresmayana Nagatri 20200 17055, kemudian Fitri Cahyaningsih 20200 17056. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan atau reliable. Terdapat 6 kendala dalam menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan. Yang pertama ada objektivitas, lalu ada konsekuensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian, dan yang terakhir ada materialitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan. Masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder yang lain, misalnya karyawan, investor, kreditor, dan masyarakat. Kemudian yang kedua ada konsistensi. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode berturut-turut. Penggunaan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Kemudian yang ketiga ada daya banding. Daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis. Semakin objektif suatu laporan keuangan, maka semakin tinggi daya bandingnya. Karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Yang keempat ada tepat waktu. Agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik pula untuk pengambilan keputusan. Dan semakin banyak kebutuhan informasinya, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi tersebut. Kemudian yang kelima ada ekonomis dalam penyajian laporan. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Kemudian yang terakhir ada materialitas. Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan. Perlunya sistem ASP, identifikasi kegiatan operasi yang relevan, pengklasifikasi kegiatan operasi secara tepat, menghitung pengaruh masing-masing operasi, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Sistem dan prosedur akuntansi sektor publik. Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian keuangan, serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah. Sebesar terdiri atas 4 prosedur, yaitu pertama prosedur akuntansi penerimaan kas, yang kedua prosedur akuntansi pengeluaran kas, ketiga prosedur akuntansi selain kas, keempat prosedur akuntansi aset. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi berjalannya fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, dan audit, serta pertanggungjawaban publik. Teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik terdiri atas yang pertama, akuntansi anggaran.
oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Kedua, akuntansi komitmen dapat digunakan bersama baik dengan basis akuntansi kas maupun akrual. Ketiga, akuntansi dana. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau instansi pemerintah, biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan dalam arti dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu. Keempat, ada akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Yang kelima, ada akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya terdapat single entry, double entry, dan triple entry. Single entry yaitu disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya sebanyak 1 kali. Sistem pencatatan ini memiliki kelebihan yaitu sederhana serta mudah dipahami. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain kurang bagus untuk pelaporan, sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit dikontrol. Yang kedua, ada double entry. Sistem pencatatan ini disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan atau disebut juga dengan istilah menjurnal. Kemudian, implementasi teknik akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Akuntansi anggaran itu ada yang diselenggarakan setelah dokumen pelaksanaan anggaran DPA disahkan oleh BPKD. Kemudian SKPD diperbolehkan untuk tidak melakukan jurnal akuntansi anggaran. Kemudian PP nomor 71 tahun 2010, akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Kemudian laporan keuangan PP nomor 71 tahun 2010 itu terdiri dari anggaran bebas berbasis kas, yang kemudian itu ke laporan realisasi anggaran, dan kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian anggaran berbasis aktual itu ada neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Siklus akuntansi keuangan pemerintah itu yaitu bukti-bukti transaksi yang turun ke buku tambahan, terus jurnal, kemudian buku besar, kemudian neraca lajur, kemudian LK. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.